Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka kita melakukan pembelajaran di kitab Mabadi Fikih. Semoga pembelajaran ini betul-betul menjadi pembelajaran yang barokah, manfaah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi yang kemarin, untuk kali ini kita akan membahas tentang mandi. Mandi ini bahasa Arabnya adalah al-huslu. Al-huslu pada huruf ghainnya dibaca dhammah. Al-huslu itu artinya mandi. Kalau al-ghuslu pada huruf ghainnya dibaca fathah, al-ghuslu terbaca demikian, itu artinya membasuh. Kita bacakan dulu untuk maknanya. Nanti akan saya jelaskan untuk maksud dari keterangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Al-huslu utawi iki iku bab mertelake adus. Mujibatul husli utawi pira-pira perkara kang majibake hadus iku al-janabatu jinabat. Liqaulihi ta'ala, krana dawe Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam idza taqa al-hitanani aw masal hitanu al-hitana wajaba al-huslu. Maknanya begini. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku junuban wong kang junub, fattahharu mongko padha sesuci sapa sira kabeh. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza taqa ing dalem ari kalane tetemu apa alhitanani persunatan loro, au massa utawa demok apa alhitanu persunatan sing dimaksud alat kelamin, demok alhitana ing alat kelamin kang liya, wajaba mongko wajib apa alhuslu adus. Begini, perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi itu diantaranya adalah jinabat. Jinabat itu adalah keluarnya air sperma dari seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan. Ini mewajibkan mandi. Misalkan kok ada orang ini mimpi basah, tidur di malam hari mimpi basah, ada basah-basah di alat kelaminnya, ada air sperma yang keluar, maka ini mewajibkan untuk mandi. Jadi kalau mau sholat harus dia mandi dulu. Kalau tidak mandi ini tidak sah. Yang dimaksud mandi adalah mengguyur seluruh anggota tubuh ini, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya harus terbasuh dengan air. Mulai kulitnya, rambut-rambut yang ada di tubuhnya, rambut kepala, mungkin rambut ketiak, rambut kemaluan, semuanya harus terbasuh. Misalkan yang laki-laki ada jenggotnya, ini semuanya juga harus terbasuh. Semuanya harus terbasuh, kulit-kulitnya juga demikian. Harus semua terkena air. Kalau tidak terkena air, ini tidak sah. Ini bukan yang disebut dengan mandi. Kemudian kuku-kukunya juga dibersihkan, sehingga air bisa mengenai kuku itu. Tidak boleh ada penghalang. Kalau penghalang ada, ya terdapat penghalang pada kukunya, maka mandinya juga tidak sah. Itu yang disebut dengan mandi. Jadi untuk yang pertama, jinabat itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Atau
yang kedua, ini termasuk yang mewajibkan mandi. Dalilnya adalah dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Idzal taqa al-hitanani aw masal hitanu al-hitana wajaba al-huslu." Ketika dua alat kelamin ini bertemu, baik laki-laki atau perempuan, maka ini mewajibkan untuk mandi. Jadi bertemu saja itu sudah mewajibkan mandi, walaupun itu tidak keluar sperma. Jadi intinya yang mewajibkan mandi itu misalkan ada suami istri ini bersetubuh. Kok alat kelaminnya laki-laki sudah masuk ke alat kelamin perempuan, walaupun di situ tidak keluar sperma, ini telah mewajibkan untuk mandi. Atau yang berikutnya, tidak melalui proses bertemunya alat kelamin, ini kok keluar sperma juga mewajibkan mandi. Terlebih kalau dia itu bertemu dua alat kelamin kemudian dia mengeluarkan sperma, itu lebih pasti lagi, berarti dia mesti mewajibkan untuk mandi. Karena ada dua alasan. Yang pertama, bertemunya dua alat kelamin. Yang kedua, karena ada air sperma yang keluar. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, asani utawi kang kaping pindho iku al haidu haid. Liqoulihi ta'ala, krana dawe Allah Ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Wala taqrabuhunna, lan aja padha ngeparek sapa sira kabeh ing wadon hatta yadhurna, sehingga padha suci sapa pira-pira wadon. Jangan kalian semua yang laki-laki ini mendekati para perempuan yang sedang haid sampai para perempuan itu suci kembali. Ini maksudnya apa? Ketika ada seorang suami punya istri dan istrinya dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh mendekati istrinya. Tidak boleh mendekati itu artinya bagaimana? Maksudnya dia itu tidak boleh bersenang-senang dengan istrinya pada bagian tubuh ma baina surah wal rukbah, yaitu pada bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Ini tidak boleh, harus ditutupi. Kalau yang lainnya itu boleh, jadi atasnya pusar ini masih boleh, bawahnya lagi juga masih boleh. Yang tidak boleh itu bersenang-senang di antara anggota tubuhnya ma baina surah, sesuatu yang di antara pusar wal rukbah dan kedua lututnya. Ini tidak boleh. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalat al haidatu fata'i as-salata fa idza dhahaba qatruha fasili angki ad-dama summa sholli. Nabi pernah dawuh, idza aqbalat ing dalam ari kalane madhep apa al haidatu haid. Madhep itu artinya teko. Idza aqbalat ing dalam ari kalane madhep utawa teko apa al haidatu haid, fadai mongko tinggalo sapa sira wadon nggih. Fadai mongko tinggalo sapa sira wadon as-sholata ing salat. Fa idza dhahaba mongko ing dalem ari kalane ilang apa qadruha kira-kirane haid, fasili mongko maswa sapa sira kabeh angki saking sira wadon adama ing getih summa sholli mongko nuli salat sapa sira wadon. Begini, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda yang artinya ketika seseorang perempuan itu sedang haid, maka dia jangan sholat. Ketika dia itu sedang haid, maka dia jangan sholat. Berarti kalau dia sholat, ini hukumnya haram, tidak boleh. Orang perempuan dalam keadaan haid kok dia sholat, bukan dia mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Karena hukumnya adalah haram. Lah, fa idza dhahaba qadruha fasili angki ad-dama sholli.
summa sholli. Maka ketika darahnya itu sudah selesai, artinya haidnya itu sudah selesai, maka baginya itu disuruh mandi untuk membersihkan kotoran yang berupa darah, kemudian dia sholat. Kalau dia itu sudah selesai haidnya, maka disuruh untuk mandi, kemudian dia membersihkan najis-najisnya dan sholat. Darah yang keluar dari farjinya perempuan ketika haid itu hukumnya najis. Ya, darahnya dihilangkan. Kemudian tidak cukup itu saja, sebelumnya dia itu harus mandi. Jadi kalau mau sholat harus mandi. Jadi urutannya bersihkan darah dulu, kemudian dia mandi. Mandi ini hukumnya adalah wajib. Baru setelah itu, setelah mandi, boleh dia itu untuk sholat. Rumusnya apa? Rumusnya perempuan itu kalau sedang haid maka dia jangan sholat. Kalau haidnya telah selesai maka baginya wajib untuk sholat. Kalau dia sedang haid jangan sholat, tetapi kalau sudah selesai haid wajib sholat. Begitu ya. Ya, enaknya kalau sholat itu tidak perlu diqodho. Jadi selama dia haid itu sholatnya tidak diqodho, tapi kalau puasa ini wajib diqodho. Jadi waktu haid dia tidak puasa, nanti kalau sudah haidnya selesai ini wajib puasanya untuk diqodho. Bedanya antara puasa dengan sholat demikian itu. Nanti dalam materi berikutnya ada penjelasan tentang haid, masuk bab tersendiri. Jadi nanti bisa kita ulas lebih panjang lagi. Haid itu apa? Haid itu adalah darah yang keluar dari farji perempuan, alat kelamin perempuan yang usianya minimal 9 tahun dalam waktu yang tertentu, yang telah ada batasan-batasannya. Batasan minimal, batasan maksimal itu ada. Itu kita bahas di materi berikutnya. Kita lanjut untuk sesuatu yang mewajibkan mandi. Yang ketiga, asalisu utai kang kaping telu iku al mautu, mati. Mati ini termasuk sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi man ing dalem wong waqasathu kang nyepak ing man apa naqatuhu untane man wa mata lan mati sapa man. Nabi dawuh isiluhu bima'in wasidrin. Jadi ada seorang ini ditendang oleh untanya kemudian dia mati. Ini Nabi berkata isiluhu masuwa sapa sira kabeh ing eman bima'in kelawan banyu wasidrin lan godhong widoro. Artinya ketika seseorang itu telah mati, maka basuhlah terhadap orang tersebut dengan menggunakan air dan berilah wangi-wangian. Ini perintahnya demikian. Mati menjadikan seseorang itu wajib untuk dimandikan. Nah, karena orang mati itu sudah tidak bisa dia mandi sendiri, ya, kewajiban itu dialihkan kepada orang yang masih hidup. Jadi kalau ada orang mati, orang hidup tahu ada orang mati, kok tidak dimandikan, maka yang hidup itu terkena dosa. Begitu ya. Kewajiban itu terhadap orang-orang yang hidup. Yang mati tidak punya kewajiban, tetapi dia punya hak untuk dimandikan. Karena mati itu menyebabkan seseorang harus dimandikan. Kemudian kita lanjut materinya. Untuk saat ini kita membahas tentang beberapa fardunya mandi. Furudul husli. Furudul husli utawi pira-pira fardune adus. Iku an-niyatu niat. Wa ta'mimul badani lan ngratakake awak bil ma'i kelawan banyu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Man taraka maudhi'a sya'ratin lam yaghsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Man utawi sapane wong iku taraka ninggal sapa man maudhi'a sya'ratin ing panggonane rambut siji. Lam yaghsilha kang durung masuh sapa wong ing sya'rah, fu'ila mongko den agawe sapa bihiman kadha ing mengkene wa kadha lan ing mengkene minan nari saking neraka. Maksudnya begini, barang siapa yang ketika dia mandi itu tidak membasuh satu helai rambut saja, maka satu helai rambut itu nanti di hari kiamat akan menjadikan siksa baginya. Itu satu helai rambut. Dengan demikian, orang itu yang melakukan mandi, kok ada bagian tubuhnya walaupun itu sebesar sehelai rambut, kok tidak terbasuh dengan air ketika dia mandi, maka mandinya tidak sah. Yang di kulit juga sama, yang di kuku juga sama. Kok ada bagian kecil yang belum terbasuh, ini tetap tidak sah. Karena kewajiban orang yang mandi itu adalah meratakan keseluruhan air kepada tubuhnya. Mulai rambut, kulit, kuku, semuanya harus terbasuh dengan air. Nah, tadi yang awalnya itu harus niat. Orang mandi itu harus niat. Kalau tidak niat itu tidak sah. Niat itu kapan? Niat itu ketika dia pertama kali mengguyurkan air ke tubuhnya itu. Jadi niat itu waktu dia mandi, bukan ketika dia itu masih di kamar mau ke kamar mandi, ya masih di rumah atau di dapur atau di mana saja dia mau menuju ke tempat mandinya. Itu bukan niat, itu adalah rencana. Jadi punya rencana untuk mandi di kamar mandi. Itu rencana. Kemudian kalau sudah mulai kita mengguyur, itu baru disebut dengan niat. Karena niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu pada saat berbarengan melakukannya. Jadi pada saat melakukannya ini disebut dengan niat. Punya rencana untuk mandi, langsung dipraktekkan. Ini niat. Kalau belum mengguyur, ini bukan disebut dengan niat. Kemudian setelah itu diratakan semuanya, mulai kulit-kulit kepala, rambut kepala, kulit-kulit semua, bagian-bagian tubuh yang biasanya banyak lempitan-lempitan, itu harus terbasuh semua. Yang gendut biasanya itu banyak, istilahnya wong Jawa ngarani welut. Banyak lempitan-lempitan lemak di tubuhnya, itu harus terbasuh semua. Kemudian kuku-kuku ini harus terbasuh semua. Ini untuk perempuan ya, ini harus diperhatikan, jangan sampai kukunya dicat ya. Nanti ketika dia mandi itu tidak sah, karena ada penghalang di kukunya sehingga air tidak bisa masuk. Ini tidak boleh. Nanti kalau wudhu tidak sah, kalau mandi tidak sah. Ini rugi ya kalau kita hanya memburu biar kukunya cantik tapi ibadahnya tidak sah. Ini rugi besar ini ya. Jadi harus diratakan ke semua tubuhnya, airnya harus rata. Kita lanjut. Untuk berikutnya adalah beberapa kesunahan mandi. Saya bacakan maknanya dulu. Sunanul husli utawi pira-pira kesunahane adus. Iku atas miatu moco bismillah. Yang pertama, orang yang mandi harus membaca bismillah kalau ingin mendapatkan kesunatan. Kalau tidak baca bagaimana? Ya tidak apa-apa, cuma kurang bagus. Ya biasanya kebaikan itu memang kalau tidak didahului dengan bismillah ini kurang bagus. Hadis nabinya mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'u ay qalilul barokah.
Setiap perkara yang baik kok tidak diawali dengan bismillah, maka sedikit barokahnya. Sedikit barokahnya. Barokah itu apa toh? Barokah itu adalah ziyadatul khair. Semakin lama semakin baik, itu adalah barokah. Mandi itu adalah perbuatan baik. Kalau tidak diawali dengan bismillah, kebaikannya itu kurang sempurna. Jadi yang boleh didahului dengan bismillah itu adalah perbuatan yang baik. Mau wudhu, mau mandi, mau sholat, mau mengerjakan tugas, ya, mau belajar, ya, mau mengaji, mau pakai pakaian. Ini adalah perbuatan baik. Kalau kita mulai dengan bismillah, ini keberkahannya semakin bertambah. Saya lanjut. Wa ghuslul yadaini. Berikutnya termasuk kesunahan adalah wa ghuslul yadaini. Maknane wa ghuslul yadaini lan masuh tangan loro qabla idkhalihima. Qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglebokake yadaini al inaa ing wadah. Sebelum kita mandi, ini sunahnya tangan ini kita bersihkan dulu. Jadi misalkan di kran ya begini, kita bersihkan tangan-tangan ini. Ini sunnah sebelumnya ya. Nanti misalkan apa itu enggak di kran ya kita siram begini, kita bersihkan gantian ya. Lebih baik yang kanan dulu kemudian yang kiri. Ini dua kesunahan. Kemudian wal wudu'u lan wudu. Sebelum mandi ini disunahkan untuk wudhu. Wudhu dengan sempurna. Wudhu ini hukumnya adalah sunnah. Kalau tidak demikian ya tidak apa-apa. Cuma dia tidak mendapatkan kesunahan. Kemudian wadalku sajati lan ngosoki awak. Jadi ketika mandi itu ada kesunahan ya. Tubuh ini kita remas-remas ya. Kita gerak-gerakkan seperti ini semuanya. Ini adalah sunnah. Nah, ini kalau menurut medis ini tujuannya adalah relaksasi. Relaksasi itu artinya peredaran darah kita itu menjadi lancar, kemudian tubuh kita ini segar ya. Darah mengalirnya lancar, nanti setelah mandi tubuh kita segar dan sehat. Ini hukumnya adalah sunnah. Wabalus sa'ri lan nelesi rambut. Jadi sebelumnya itu ada kesunahan lagi. Ini dibasahi. Ini kalau menurut medis maksudnya kenapa kok harus begitu? Harus dalam artian sunnah ya. Kalau dilakukan ini mendapatkan pahala, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini biar tubuh kita itu tidak kaget. Kalau langsung disiram pakai air banyak, itu bisa jadi kita kaget tubuhnya. Nanti bisa terjadi stroke mendadak ya. Jadi kalau tidak model demikian, langsung tubuh kita yang panas kena sesuatu yang dingin. Ini akan membahayakan pada tubuh. Tapi kalau kita siram sedikit dulu, ini biar nanti tubuh kita tidak terlalu kaget dengan suhu kita, tubuh kita yang panas dengan suhu air yang dingin. Wal muwalatu. Ternyata dalam mandi juga ada kesunahan muwalah. Muwalah ini adalah cara melakukan mandi dengan terus-menerus seperti yang kita lakukan itu. Jadi mulai kita basuh kepala, kemudian tubuh, tangan, kaki, semuanya itu kan biasanya langsung ya. Langsung itu dalam artian ketika kita membasuh anggota tubuh yang satu ke tubuh yang lainnya itu belum kering basuhannya. Belum kering basuhannya kan langsung. Sebetulnya kalau tidak langsung ini juga sah-sah saja. Sah-sah saja. Misalkan ada orang ini pengen mandi junub ya, mandi yang wajib. Ini dia lekas mulai mandi, basuh kepala dulu ya, basuh kepala dulu. Kebetulan setelah habis basuh kepala, ini listriknya mati, airnya habis. Kemudian dia berhenti untuk mandi, nunggu sampai air ada lagi, misalkan 2 jam berikutnya. Nah, 2 jam berikutnya itu dia melanjutkan itu boleh. Jadi nanti ketika mandi yang berikutnya, bagian kepala itu tidak dibasuh, hanya basuh ini ke bawah semuanya.
Ini sah karena ini telah meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, kepalanya kan tadi sudah dibasuh, yang lainnya basuhnya di berikutnya. Cuma antara basuhan kepala dan antara basuhan tubuh yang lainnya itu ada tenggang waktu yang ukurannya itu basuhan pertama sudah kering. Ketika kita membasuh ini, kepala ke bawah ini, basuhan ini sudah kering. Ini mandinya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan kesunahan mualah. Sama dengan orang wudhu kemarin. Kalau wudhunya kita itu sudah betul dan itu mendapatkan kesunahan mualah. Mualah itu artinya wudhu yang dilakukan terus menerus. Ini kalau dalam bab wudhu ya. Karena wudhu kita itu membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kedua ini, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Ini kita lakukan terus menerus. Ini mualah. Jadi selain benar dan itu mendapatkan kesunahan mualah. Sebetulnya orang wudhu itu pertama basuh wajah dulu, wajah, kemudian berhenti dia 1 jam berikutnya setelah ini kering, kemudian basuh tangan ini yang kanan dulu, 1 jam berikutnya yang kiri, 1 jam berikutnya ngusap kepala, 1 jam berikutnya basuh kaki kanan, 1 jam berikutnya basuh kaki kiri. Ini boleh dan sah, tetapi dia tidak mendapatkan kesunahan mualah. Mualah itu adalah melakukan suatu ibadah, baik itu wudhu ataupun mandi seperti di bab ini dalam model terus menerus ya, begitu. Selanjutnya termasuk kesunahan adalah wal ibtida'u bi husli syaki. Wal ibtida'u lan ngawiti bi husli syaki kelawan masui anggota al-aimani kang tengen. Jadi dalam cara membasuh itu ada anggota tubuh bagian kanan dan bagian kiri. Jadi separuh yang kanan dulu, kemudian separuh yang kiri. Ini selain betul, dia juga mendapatkan kesunahan. Umpama dibalik kiri dulu, kemudian kanan, ya sah saja. Mandinya tetap sah, karena ini tidak wajib. Dicampur kanan kiri, ya tetap sah. Ini hukumnya hanya sunnah. Cuma dalam prinsip beribadah itu, kalau suatu yang baik itu, maka yang lebih utama kita pakai yang kanan dulu, didahulukan yang kanan. Seperti hanya wudhu juga sama. Seperti orang pakai pakaian, pakai baju, pakai celana, itu baiknya yang kanan dulu, nanti kalau melepas yang kiri. Sebaliknya kalau suatu yang jelek, mau ke kamar mandi, mau ke jamban, ini kita didahulukan kaki kirinya. Jadi kalau mau masuk ke jamban, ke kamar mandi, kaki kirinya. Kalau keluar, ini kaki kanan dulu. Sebaliknya ke masjid, kaki kanan dulu masuk. Kalau keluar, kaki kiri dulu. Begitu ya. Ya, saya ulangi. Bi ghusli syaki kelawan masuh anggota al-aimani kang tengen sumal aisari nuli kang kiwa. Yang kanan dulu baru kemudian yang kiri. Summa sabbul ma'i mongko nuli ngesokake banyu ala roksi ing atase sirah. Jadi tadi sudah ada kesunahan kita basahi dulu bagian kepala, ini basahi itu sedikit biar tidak kaget ya tubuh kita seperti tadi. Kemudian setelah itu semua, cara kita membasuh itu kita basuh bagian tubuh bagian kepala dulu. Summa sabbul ma'i mongko nuli basuh banyu. Summa sabbul ma'i mongko nuli ngesokake banyu ala roksi ing atase sirah. Wa ta'khiru huslir rijlaini lan ngakhirake wasuhan sikil loro. Jadi basuhan kaki ini diletakkan di akhir. Umpama dhisik ya tidak masalah, kaki dulu tidak masalah, kepalanya belakangan tidak masalah. Ini hukumnya adalah sunnah. Jadi intinya ketika kita mandi itu yang terpenting ada niat, kemudian seluruh tubuh ini semuanya terbasuh dengan air, itu pasti sah.
pasti sah semuanya ya, mulai rambut, kulit, kuku semuanya terbasuh dengan air, ini sah. Nah, untuk kesunahan diantaranya baca bismillah, anggota yang kanan didahulukan sebelumnya wudhu. Ini adalah sifatnya sunnah. Sunnah itu dalam artian kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih besar, ya yang sunnah ini juga ikut dilakukan. Demikian ya. Untuk materi kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.